Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang besar, nikmat yang banyak, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang luar biasa pada bulan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dari saudara-saudara kita yang berharap untuk dipertemukan pada bulan yang mulia ini, namun Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya terlebih dahulu. Salawat dan salam kita haturkan ke yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan untuk orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan memberikan sedikit kultum yang bertema tentang Lailatul Qadri. Lailatul Qadri secara bahasa diartikan sebagai malam kemuliaan, di mana malam ini, satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dan Allah jadikan malam ini adalah malam yang paling diberkahi dari seluruh malam-malam yang ada pada bulan suci Ramadan dan seluruh malam-malam yang ada di luar bulan suci Ramadan pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi, malam yang sangat mulia. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah Al-Qur'an diturunkan secara keseluruhan atau hanya satu surah saja. Pendapat yang pertama mengatakan Al-Qur'an diturunkan secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah. Kemudian Allah menurunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan Allah menurunkan Al-Qur'an kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad pada malam Lailatul Qadri hanya satu surah. Hanya satu surah, yaitu surah yang pertama, surah Al-Alaq. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini adalah malam yang diinginkan atau diminati oleh seluruh umat manusia, seluruh umat Islam yang bertauhid. Baik umat-umat terdahulu, umat yang bertauhid, umatnya Nabi Musa, kemudian umatnya Nabi
Isa, kemudian umatnya Nabi Nuh. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada umat yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa umat-umat terdahulu juga mendapatkan Lailatul Qadri. Namun dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muwatta dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'marun nas qablahu aw ma sya'allahu min dzalik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah umur-umur umat terdahulu. Umur umat Nabi Musa, umur umat Nabi Nuh, dan umat-umat Nabi yang terdahulu. Faka'annahu naqasara a'maru ummatihi alla yablughu minal a'mali mithlu alladhi balagha ghairuhum. Jadi mereka umat-umat terdahulu itu beribadah sangat panjang, berjihad sangat lama. Ada yang beribadah sampai ratusan tahun, kemudian ada yang berjihad selama 80-an tahun, sangat banyak amalnya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, mereka beramal selama 1000 bulan tanpa ada maksiat sedikit pun. Beramal kebaikan selama 1000 bulan. Maka Rasulullah SAW melihat umatnya ini umurnya pendek-pendek dan amalnya tidak sebanyak amal-amal umat terdahulu. Maka Rasulullah dan para sahabat takjub dengan umat-umat terdahulu. Karena rasa takjubnya mereka, turunlah Jibril alaihi salam seraya berkata, fa'atahullahu lailatul qadri khairum min alfi syahr. Maka Allah telah menghadiahkan kepada umat Nabi SAW satu malam yang lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan ibadah umat-umat terdahulu. Walaupun ibadah umat-umat terdahulu selama 1000 bulan tanpa ada kemaksiatan sedikit pun, maka itu bisa diimbangi atau bahkan lebih baik dari itu semua dengan satu malam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan malam itu. Maka suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan memberitahukan kepada umatnya, kepada para sahabat tentang malam Lailatul Qadri kapan terjadinya. Maka Rasulullah SAW dalam akhir hadis menyebutkan faltamisuha fit tasi'ati was-sabi'ati wal khamisati. Maka hendaklah kalian cari malam Lailatul Qadri itu pada malam ke-9 atau ke-7 atau ke-5 dari 10 terakhir pada bulan suci Ramadan. Malam di mana malam itu diberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dipermudah segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan di akhiratnya kelak. Semoga kita termasuk bagian dari orang yang mendapatkan malam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.